Oh my god! Wow! Yang pertama, definisi perubahan makna. Secara sinkronis, makna sebuah kata atau lesan tidak akan berubah, tetapi secara dekronis ada kemungkinan dapat berubah. Jadi, maksudnya itu dalam bahasa yang relatif singkat, makna sebuah kata akan tetap sama dan tidak berubah. Tapi dalam waktu yang relatif lama, ada kemungkinan makna sebuah kata akan berubah. Kedua, faktor-faktor perubahan makna. Satu, perkembangan bidang pengertian. Setiap bidang kegiatan mempunyai kosakata khusus. Awalnya, kata-kata yang hanya dipakai dalam bidang lain atau bidangnya dapat menjadi kosakata umum. Oleh karena itu, kata-kata tersebut memiliki makna baru atau makna lain. Contoh, kata menggarap dari bidang pertanian. Dulu artinya menggarap atau mengolah tanah. Sekarang dipakai dalam banyak bidang seperti menggarap skripsi atau naskah. Dua, perkembangan bidang ilmu dan teknologi dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna sebuah kata. Jadi ketika teknologi makin maju atau muncul pengetahuan baru, sebuah kata yang mengandung konsep makna yang sederhana tetap digunakan, walaupun makna yang dikandung telah berubah sebagai pandangan baru dalam bidang ilmu dan teknologi. Contoh di bidang pengetahuan, dulu sastra artinya tulisan atau huruf, lalu berubah menjadi bacaan dan sekarang berubah menjadi karya imajinatif seperti cerita atau novel. Kedua, di bidang teknologi, dulu berlayar artinya pergi menglayar perahu, sekarang kata berlayar juga masih bisa dipakai untuk artinya pergi naik kapal, karena kapal juga memakai mesin. Yang ketiga, perkembangan bidang sosial dan budaya. Perubahan makna kata bisa terjadi karena perkembangan sosial dan budaya dalam masyarakat. Misalnya, cara mereka bergaul, cara mereka menghormati orang lain, dan perubahan nilai-nilai di masyarakat ikut mempengaruhi arti kata dari waktu ke waktu. Contoh, dulu menurut bahasa Jawa kuno, kata sarjana berarti orang yang pandai, sekarang kata sarjana berarti orang yang sudah lulus dari perguruan tinggi. Yang keempat, pertukaran tanggapan indera adalah penggunaan kata yang sebenarnya berkaitan dengan satu indera, tetapi digunakan untuk indera lain dalam bahasa. Setiap indera memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti lidah untuk merasakan rasa, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Namun dalam penggunaan bahasa sehari-hari, sering terjadi pergeseran makna. Contohnya, rasa pedas biasanya untuk rasa makanan, digunakan untuk menggambarkan ucapan yang sangat tajam, dan kata manis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang indah dipandang. Yang kelima, adanya asosiasi. Asosiasi adalah hubungan antara sebuah kata dengan makna lain yang muncul karena keterkaitan tertentu. Jadi, ketika sebuah kata diucapkan, orang-orang bisa memahami makna yang berbeda dari arti aslinya yang sesuai dengan konteks. Contoh, kata amplop adalah sampul surat, tetapi dalam kalimat tertentu bisa diartikan sebagai uang sombong. Yang ketiga, jenis-jenis perubahan makna. Satu, makna meluas, yaitu perubahan arti kata yang awalnya hanya punya satu makna, kemudian berkembang menjadi lebih banyak dan lebih luas karena penggunaan dalam masyarakat. Contohnya, kata saudara dulu berarti orang yang satu ibu atau satu kandungan, tetapi sekarang bisa diartikan keluarga saudara atau sepupu, atau orang terdekat yang dianggap seperti keluarga. Yang kedua, makna menyempit adalah perubahan arti kata dari makna yang luas menjadi lebih terbatas karena perkembangan penggunaan bahasa. Contoh, ahli berarti orang dalam satu keluarga, sekarang berarti orang sangat menguasai satu bidang seperti ahli gizi, ahli hukum, dan lainnya. Yang ketiga, perubahan total, yaitu perubahan arti kata secara sebenarnya sehingga makna baru tidak ada hubungan dengan makna lain atau makna asalnya. Contoh, seni diartikan air seni atau kencing, sekarang berarti keindahan atau karya artistik seperti seni musik, seni tari, dan seni bela diri. Yang keempat, beda makna, yaitu seperangkat unsur leksikal yang mananya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Misalnya, nama-nama warna, nama-nama perabot rumah tangga, atau nama-nama perkara
terdapat antara kata-kata atau unsur leksikal. Yang kedua, set, merujuk pada hubungan paragmatik karena kata-kata yang berada dalam satu kelompok saling bisa disubstitusikan. Umpamanya, kata remaja hanya merujuk pada jenjang usia, padahal kata remaja memiliki makna belum dewasa, keras kepala, bersikap kaku, suka mengganggu dan membantah, serta mudah berubah pikiran, sikap, dan pendapat. Jadi, pengelompokan kata atas beda makna hanya bertumpu pada makna dasar, makna denotatif, dan makna pusatnya saja. Yang keenam, komponen makna. Setiap kata, leksem atau butir leksikal mempunyai makna. Makna yang dimiliki oleh setiap kata terdiri dari sejumlah komponen yang disebut dengan komponen makna yang membentuk keseluruhan makna kata itu. Misalnya, man, woman, boy, dan girl memiliki komponen makna manusia, sedangkan boy tidak memiliki komponen. Lalu, man dan woman memiliki komponen makna dewasa, sedangkan girl, dan bull tidak memiliki komponen makna. Selanjutnya, man dan boy memiliki komponen makna jantan, sedangkan woman dan girl tidak memiliki komponen makna tersebut. Dan bull juga tidak memiliki, sebab bull termasuk betina atau jantan. Yang ketujuh, manfaat menganalisis medan makna. 1. Mencari perbedaan dari bentuk-bentuk yang bersinonim. Misalnya, kata ayah dan bapak, dua buah kata yang bersinonim yang maknanya tidak sesama dalam bahasa Indonesia. Misalnya, ayah untuk sapaan kepada orang tua laki-laki dan bapak sapaan kepada orang yang dihormati. Yang kedua, membuat prediksi makna-makna gramatikal aplikasi, reduplikasi, dan komposisi. Proses aplikasi dengan prefixme pada nomina yang komponen memiliki makna alat seperti menggergaji, memahat, menemak, dan memail. Proses reduplikasi terjadi pada dasar verba yang memiliki komponen makna sesaat atau memberi makna gramatikal berulang-ulang seperti memotong-motong, memukul-mukul, dan menendang. Yang terakhir, proses komposisi atau penggabungan dua leksem, yaitu makna dasar dari setiap leksem yang terlibat ikut menentukan makna gramatikal yang terbentuk. Makna gramatikal milik yang hanya muncul apabila unsur kedua dalam komposisi memiliki komponen makna manusia atau dianggap sebagai manusia. Misalnya, seperti sepeda Dika, rumah paman, atau mobil kantor dapat menunjukkan hubungan kepemilikan. Sebaliknya, jika unsur kedua tidak memiliki komponen makna tersebut, maka makna milik tidak terbentuk. Contohnya, bulu kucing tidak bermakna milik kucing, melainkan bagian dari kucing. Yang kedelapan, kesesuaian semantik dan sintaksis. Yang pertama, kesesuaian semantik berkaitan dengan makna. Saat terjadi perubahan makna, bentuk baru harus tetap sesuai dengan makna unsur-unsurnya. Jika dua kata digabung, makna yang terbentuk harus bisa dijelaskan oleh komponen makna dari masing-masing kata. Contohnya, rumah sakit bukan berarti rumah yang sakit, tetapi maknanya tetap dapat dijelaskan secara semantik sebagai tempat atau untuk merawat orang sakit. Yang kedua, kesesuaian sintaksis yang berkaitan dengan susunan kata dan fungsi gramatikalnya. Perubahan makna harus tetap mengikuti aturan struktur bahasa. Dengan kata lain, meskipun makna berubah, susunan kata tetap harus sesuai dengan kaidah tata bahasa. Contohnya, dalam frasa bagi tidur, urutan kata tetap mengikuti pola nomina plus verba yang sudah umum dalam bahasa Indonesia untuk membentuk nomina baru. Kesimpulan yang saya dapatkan, perubahan makna adalah pergeseran makna yang pertama ke selanjutnya yang disebabkan oleh beberapa faktor dan dibagi menjadi